Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selidiki kronologis dan penyebab, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus yang menewaskan 8 penumpang di Gunung Pegat, Wonogiri. Karena tidak ada itikat baik dari para pelaku, korban pengeroyokan dalam insiden adu jotos di Munas HIPMI melapor ke polisi. Tingkat kematian kasus demam berdarah dengue tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten gencar melakukan pogis di wilayah zona merah DPD. Hingga saat ini harga kedelai masih tergolong mahal, Rp14.300 per kilogramnya. Perajin tahu di Kabupaten Boyolali terpaksa kembali menaikkan harga tahu dari Rp600 menjadi Rp750 per tahu. Imbas kenaikan harga kedelai sejak sebulan terakhir membuat perajin tahu di Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali terpaksa menaikkan harga jual tahu. Langkah ini dipilih lantaran tak ada lagi cara lain untuk menyiasati agar perajin tak merugi. Harga kedelai saat ini lebih dari Rp14.000 per kilogramnya, sehingga biaya operasional ikut naik. Untuk menyiasatinya, perajin tahu menaikkan harga sebesar Rp150 per tahu, dari yang semula Rp600 menjadi Rp750 per tahu. Sebelum harga kedelai melambung, harga tahu hanya Rp400 per tahu. Ini menjadi kali kedua perajin menaikkan harga. Harus mengikuti harga bahan baku kedelai. Berarti Karena bahan baku sekarang naik, ya kita harus kita naikkan harganya. Gitu. Naik berapa Pak sekarang Pak? Naik lagi Rp100 per potong. Menjadi berapa Pak? Jadi untuk tingkat eceran sampai 750. 750. Sebelumnya berapa Pak? 500? Sebelumnya 600. 600. Sekarang 700. Tingkat eceran. Oh, untuk tingkat eceran. Perajin berharap pemerintah serius menstabilkan harga kedelai agar mereka tidak menaikkan harga jual tahu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Doa bersama hingga penggalangan dana terus mengalir untuk korban gempa Cianjur. Di Kabupaten Kudus dan Semarang, para siswa memanjatkan doa hingga menggalang dana untuk para korban gempa. Begitu juga yang dilakukan oleh sejumlah wartawan di Kabupaten Tegal. Sholat gaib digelar pelajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus untuk mendoakan para korban gempa Cianjur. Selain itu, mereka juga menggalangkan dana untuk meringankan beban dan membantu para korban gempa. Lewat organisasi siswa, mereka berhasil mengumpulkan Rp3,5 juta dan bantuan ini akan disalurkan melalui PMI. Merupakan aksi spontanitas dari kami keluarga besar Mandua Kudus sebagai bentuk kami untuk membantu keluarga kami, teman-teman kami yang sedang terkena bencana gempa bumi di Cianjur, seperti itu. Dari kita mulai melakukan sholat gaib sampai dengan penggalangan dana dari teman-teman kami, dari siswa dan dari guru, seperti itu. Doa bersama untuk bencana alam yang terjadi di Cianjur Senin lalu dilakukan oleh siswa dan guru SD Negeri Sugiha 3 Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Mereka memanjatkan doa di aula sekolah. Kegiatan doa bersama ini sebagai upaya menanamkan kepedulian siswa sejak dini akan apa yang terjadi di sekitarnya. Dari awal kita harus menanamkan kepada anak-anak bahwa meskipun di sekitar kita ini masih dalam keadaan aman, tentram, tapi kalau mendengar di tempat lain itu ada bencana, kita harus belajar bersama-sama untuk mendoakan untuk agar yang sedang diberi cobaan itu segera diangkat penderitaannya dan bisa hidup tenang kembali. Kegiatan sosial untuk membantu korban bencana gempa di Cianjur juga dilakukan sejumlah wartawan di Kabupaten Tegal. Mereka turun ke jalan untuk menggalangkan dana bantuan korban gempa Cianjur. Pemberian sumbangan ini oleh para pengguna jalan bersifat sukarela. Kami akan terus menggalang pendanaan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para korban yang ada di Kabupaten Cianjur. Dari aksi ini, donasi yang terkumpul mencapai Rp912.700. Dana ini juga akan disalurkan lewat PMI.
Aksi penggalangan donasi untuk korban gempa Cianjur terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan melaporkan. Informasi selanjutnya untuk Anda, fogging demam berdarah digencarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Hal itu merespon tingginya kasus DBD yang mencapai 490 kasus dengan angka kematian hingga 23 kasus. Meningkatnya kasus demam berdarah hingga 3 kali lipat mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten melakukan fogging. Permukiman di wilayah Ceper jadi salah satu yang disasar. Penyemprotan fogging dimulai dari halaman hingga dalam rumah. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mencatat selama tahun 2022 ada 490 kasus demam berdarah dengan kematian 23 kasus. Angka ini naik 3 kali lipat dari tahun 2021, yakni 143 kasus demam berdarah dengan angka kematian 7 kasus. Kemudian kami juga melakukan pengendalian vektor melalui fogging. Sekali lagi, fogging ini kami juga lakukan secara selektif di daerah-daerah yang memang memenuhi kriteria untuk dilakukan fogging. Kasus tahun ini dibanding dengan tahun kemarin gimana Pak? Peningkatan atau gimana? Tahun 2021 kita mencatat 143 kasus, sehingga kalau dibandingkan dengan tahun 2022 ini kita sudah meningkat 3 kali lebih ya. Ini sekitar. Petugas mengimbau warga untuk rutin menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, serta mengubur barang yang bisa berpotensi menampung dan membuat genangan air. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.